Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Siregar dari Prodi Pendidikan Geografi Unit 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang bentuk lahan marin. Bentuk lahan asal marin adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang dan arus laut, baik yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah pesisir. Gelombang dan arus laut tidak pernah berhenti membentuk dan merubah pantai. Gerakan gelombang di laut makin dekat dengan pantai sebenarnya kekuatannya semakin berkurang. Namun apabila sampai pada dasar pantai yang dangkal, maka bentuk dan gerakan gelombang tersebut berubah menjadi gerakan ke arah depan yang kuat atau arus yang kuat, kemudian mengikis pantai dan mengangkut bahan-bahan hancuran untuk melanjutkan diendapkan pada suatu tempat tertentu. Hantaman ombak ke pantai menyebabkan terjadi proses abrasi dan pantai akan terkikis sedikit demi sedikit. Hasil kikisan kemudian dihancurkan secara selektif. Hancuran yang halus terbawa arus ke tengah laut dan diendapkan sebagai lumpur atau liat, sedangkan pasir dan kerikil tertinggal di dekat tebing membentuk pantai pesisir serta gosong-gosong pantai. Proses erosi marin. Erosi marin dengan gaya dan proses gelombang serta arus memegang peranan penting. Masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti yang pertama jenis batuan, yang kedua struktur batuan, yang ketiga stabilitas batuan, yang keempat terbuka tidaknya pantai terhadap gelombang, yang kelima kedalaman laut di muka pantai, yang keenam bahan hancuran yang terdapat dalam gelombang tersebut. Gejala perubahan arah atau kelokan ombak pada waktu sampai ke tempat pantai disebut sebagai biasan ombak atau wave refraction. Bila ombak menghampiri pantai, maka kedangkalan akan menjadi faktor tekanan bagi lajunya ombak. Oleh karena itu, pada tanjung gerakan ombak akan berubah menyesuaikan diri dengan bentuk tanjung. Di depan tanjung ombak akan terbias atau membelok meliuk ke dalam atau ke arah laut teluk yang digambarkan sebagai garis-garis 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehubungan dengan perubahan-perubahan arah gelombang tersebut, maka terjadi pula perubahan kekuatan arus tenaga ombak seperti yang digambarkan dengan titik-titik A, B, C, D, dan seterusnya. Terlihat bahwa kekuatan gelombang itu bertemu pada tanjung, sedang di teluk sudah menjadi lemah. Akibat dari hal tersebut, terjadilah proses abrasi atau erosi di depan tanjung dan proses sedimentasi di bagian teluk. Pengangkutan atau hanyutan littorial. Penghanyutan hasil erosi marin dapat bergerak ke arah laut maupun kembali ke pantai oleh hempasan gelombang ke depan serta arus balik setelah hempasan. Gerakan hanyutan-hanyutan ini disebut beach drifting. Gerakan ini secara terus-menerus akan membentuk suatu daerah pesisir atau shore. Apabila jumlah sedimentasi lebih banyak dibandingkan pengikisan, maka pesisir akan bertambah lebar ke arah laut. Perubahan atau peristiwa ini dikenal dengan progradation. Sebaliknya, jika bahan hancuran dari pantai lebih banyak diangkut daripada yang diendapkan sehingga daerah pesisir menjadi sempit dan pantai lebih cepat mundur ke darat, maka proses perubahan ini disebut retrogradasi atau retrogression. Pengikisan penghanyutan marin ini dibantu pula oleh tiupan angin laut yang dapat menyebabkan penimbunan pasir maupun kerikil di sepanjang pesisir di daerah yang tenang dan terlindung seperti teluk. Pada kawasan pesisir daerah teluk terdapat bahan-bahan endapan yang dibawa sebagai bahan hanyutan dari daerah tanjung. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.